Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin berbahagia hidupnya dan bisa masuk surga dengan rahmatnya, maka diantaranya adalah berbakti kepada orang tua kita. Dan berbakti kepada orang tua kita ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan azabnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24, dan ini juga merupakan penjelasan dari Allah SWT tentang bagaimana cara berbakti pada orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 24, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kemudian kalau kita ingin melihat penjelasan dari firman Allah ini, dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan maksudnya, yaitu dan Tuhanmu wahai manusia telah merintahkan, mengharuskan dan mewajibkan untuk diesakan dalam peribadahan kepadanya, dan Dia merintahkan untuk berbuat baik kepada bapak ibu, terutama di saat mereka berusia lanjut. Janganlah engkau berkeluh kesah, jangan merasa kesal terhadap sesuatu yang kau lihat dari mereka atau salah satu dari mereka, dan jangan memperdengarkan pada mereka ucapan yang buruk. Bahkan jangan pula berkata sekalipun ia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk. Dan janganlah muncul darimu tindakan buruk pada mereka berdua. Akan tapi bersikaplah lembut kepada mereka berdua, dan katakanlah kepada mereka berdua selalu perkataan lembut lagi tulus. Kemudian mengapa kita disuruh untuk berbuat baik pada orang tua kita? Di antaranya dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik pada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian kewajiban kita berbakti kepada orang tua tidak gugur meskipun orang tua kita kafir atau musyrik. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 15,
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kewajibannya berbakti kepada ibunya yang masih musyrik. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya rohibatun afa asiluha qala na'am siliha. Wahai Rasulullah, ibuku datang padaku namun masih enggan masuk Islam, apakah saya tetap menyambung hubungan dengannya? Rasulullah SAW bersabda, iya, sambunglah hubungan silaturahim dengannya. Kemudian keutamaan kita berbakti kepada orang tua disebutkan. Yang pertama, berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling dicintai Allah SWT setelah sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu, thumma ayyu? Qala thumma birrul walidain. Qultu, thumma ayyu? Qala al-jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walabis tazadtuhu lazadani." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah SAW bersabda, sholat pada awal waktunya. Kemudian apalagi? Nabi SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apalagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku, amalan yang paling dicintai Allah. Andaikan aku minta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ahmad dan An-Nasai. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua akan mendatangkan ridho dari Allah SWT. Namun kalau durhaka akan mendatangkan murka darinya. Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain. Keriduan Allah itu berada pada keriduan kedua orang tua, dan kemarahan Allah itu berada pada kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu pintu pertengahan surga yang bisa mengantarkan seorang masuk dalam surga. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'ati dalikal bab ahfadhu. Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Al-Arnaud. Kemudian yang keempat, orang yang berbakti kepada orang tua akan panjang umur dan diberi kemudahan rezeki baginya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud. Ngan Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayumadda lahu fi umri wa ayyuzada lahu fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim kekerabatan. Kemudian apa bahayanya apabila kita berani atau durhaka kepada orang tua kita? Maka dijelaskan yang pertama bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar setelah syirik. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adab dari jalan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda,
ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qulna bala ya Rasulullah qol al israku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalas faqol ala wa qauluz zur wa sahadatuz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maukah aku beritahukan padamu sebesar-besar dosa yang paling besar 3 kali? Beliau ulangi. Sahabat berkata, baiklah ya Rasulullah. Bersabda Nabi SAW, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, serta camkanlah dan saksi palsu dan perkataan bohong. Maka Nabi SAW selalu mengulangi dan persaksian palsu, sehingga kami berkata, semoga Nabi diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua menyebabkan seorang bisa tidak masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, rohima anfuhu, thumma rohima anfuh, thumma rohima anfuh. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidahi indal kibari ahaduma au kilahuma, thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau SAW sabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2551. Kemudian yang ketiga, durhaka kepada orang tua akan menyebabkan azabnya dipercepat di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Mamin damin ajdaru ayyuajilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya maman yudakhiruhu lahu fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia ini, dan Allah juga akan mengazabnya di akhirat. Yang pertama adalah berlaku zalim, kedua memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dalam juga kitab Sahih Adabul Mufrad nomor 23. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, babani muajilani uqubatuhuma fid dunyal baghyu wal uquq. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya atau siksanya di dunia, yaitu berbuat zalim dan al-uquq atau durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Tarikh dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Abu Bakrah. Cara kita berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal ternyata masih ada. Rasulullah SAW ditanya, masih ada cara untuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia? Nabi SAW menjawab, na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un binuhudihima min ba'di mautihima wa ikramun sadiqihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Ya, menyolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahim yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dhahabi. Kemudian sebagai tanda anak yang solih, maka hendaklah kita berdoa kepada orang tua kita agar mendapatkan rahmat dan ampunannya. Di antara doa yang dapat kita lakukan adalah dalam surat Ibrahim ayat 1. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rabb kami, berilah ampun kepadaku dan kedua orang tuaku serta seluruh orang mukmin pada hari terjadinya hari kiamat. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Akhirnya marilah kita terus berusaha untuk melaksanakan perintah Allah ini, yaitu berbakti kepada orang tua kita baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.